Baiklah, selamat pagi Bapak. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil tugas besar yang mencakup 3 hal. Yang pertama, pola operasi waduk. Yang kedua adalah RWH. Yang ketiga adalah sumur resapan. Saya akan menjelaskan yang pertama dari pola operasi waduk. Pedoman operasi dan pemeliharaan. Yang pedoman operasi terdiri dari beberapa hal berikut, diantaranya pola operasi, operasi harian rutin, perkiraan air masuk, operasi bangunan pelengkap dan peralatan mekanik listrik, prosedur operasi pintu air selama banjir, kemudian sampai penjelasan atau peringatan perlunya mematuhi prosedur operasi. Kemudian hubungan di mana dalam pembangunan pola operasi waduk, pastinya kita membutuhkan atau melakukan hubungan ke instansi yang berkaitan, diantaranya Dinas Pengairan, PDAM, PLT, PLN, Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, Kepolisian, Lingkungan Hidup, dan lain-lain. Selanjutnya, kegiatan operasi waduk meliputi pengumpulan dan pengolahan data hidrologi, menyusun pola operasi waduk, membuat dan melaksanakan rencana tahunan, melakukan evaluasi pelaksanaan, melaksanakan operasi waduk dalam kondisi darurat, pemeriksaan operasi waduk, penyusunan laporan dan dokumentasi. Terus selanjutnya, pertimbangan dalam penyusunan operasi waduk, tentunya yang paling dipertimbangkan adalah pada saat musim kering dan musim basah, di mana musim kering waduk akan mengalami kekurangan air dan musim basah waduk akan terjadi limpasan. Pembuatan rencana tahunan operasi waduk. Berikut adalah pembuatan rencana tahunan operasi waduk, dapat dilihat di slide yang saya sudah share. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan dalam pembuatan penyusunan operasi waduk. Yang pertama, pengumpulan peta lokasi waduk dan jaringan sistem tata airnya. Yang kedua, pembangunan jaringan sungai di mana waduk direncanakan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang pertama, data hidrologi, data karakteristik, dan data efisiensi kehilangan airnya. Selanjutnya, sistem jaringan tata air, pengujian dan verifikasi data, analisis inflow ke waduk. Nah, untuk waduk yang saya hitung pola operasinya, yaitu waduk Wampu. Waduk Sewampu, di mana bendungan Wampu terletak di Sungai Laubiang, tepatnya berada di sekitar 70 meter ke hilir dari percabangan antara Sungai Laubiang dan Sungai Belin. Secara administratif, lokasi bendungan berada di Desa Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karawang, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi bendungan dapat ditempuh dengan jalur dengan jarak dari Kota Medan 120 km. Secara geografis dapat dilihat pada slide berikut adalah lokasi di map-nya, dan ini adalah gambar dari denah bendungan Sewampu atau Wampu. Nah, data teknis bendungannya dapat dilihat di mana tipe bendungannya adalah beton grafiti. Dapat dilihat juga datanya dari data elevasi muka air di hulu dan data elevasi muka air di hilir. Selanjutnya, potongan lintang bendungan Sewampu dilihat dari hulu seperti pada gambar, kemudian dilihat dari hilir seperti pada gambar, kemudian profil galeri bendungan Wampu, dan data selanjutnya yaitu data waduk, di mana luas dasnya 446,3 kali 10⁻⁴ meter pangkat 2, kemudian elevasi muka air normalnya, volume tampungan, elevasi muka air banjir, volume tampungan, dan selanjutnya. Berikut juga ada data dari pelimpah, dan ini adalah potongan melintang pelimpahnya, perencanaan pelimpahnya, kemudian data hidromekanikalnya dari area bendungan, dam fishing gate, dan dam stop lock. Berikut potongan spillway plan-nya dan tabel perhitungan pola operasi waduk. Mungkin saya akan share Excel-nya agar lebih jelas karena tulisannya sangat kecil di PPT. Baiklah,
Ini adalah hasil perhitungan pola operasi waduk Sewampu, di mana kebutuhan yang akan dibutuhkan oleh waduk tersebut ada beberapa hal. Yang pertama, PLTA, irigasi, air minum, kebutuhan sungai, industri perikanan, dan juga evaporasi. Di mana curah hujan yang saya dapatkan, data curah hujannya ada di sini, dan berikut adalah perhitungan. Yang pertama curah hujannya, yang kedua GDPS-nya kita dapatkan dari luas DPS dikali curah hujan dikali 10 pangkat min 3 dikali luas DPS kali 10 pangkat 6 per 10 pangkat 6. Dan dikali koefisien runoff. Nah, di sini kita langsung lihat saja. Untuk regresi data di mana dari kurva kapasitas tampungan waduk Sewampu kita mendapatkan elevasi dan juga volume genangan, dan juga kita mendapatkan nilai A, B, C, D, E untuk menghitung head dalam pola operasi waduknya. Berikut adalah perhitungannya, atau berikut adalah gambar dari kurva kapasitas tampungan Sewampu dan juga kurva luas tampungan Sewampu dengan data elevasi seperti berikut. Kita lanjut, kemudian dari data tersebut, seperti yang sudah Bapak ajarkan, agar waduk tersebut memenuhi atau sesuai dengan kriteria yang diinginkan, segiahnya atau seharusnya di mana delta S seharusnya nilainya negatif. Namun di beberapa bulan pola operasi waduk saya, delta S-nya ada yang tidak negatif. Dan seperti yang Bapak jelaskan juga, di mana tampungan awal bulan, jika di awalnya terjadi atau totalnya 209,4, maka di akhirnya juga harus sama. Maka itu merupakan hitungan yang memenuhi syarat. Nah, berikut adalah perhitungan dari head, nilai dari perhitungan dari head, dan berikut adalah grafik pola operasi waduk Sewampu saat tahun basah, di mana Q-nya 30. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah grafik head, dan ini adalah grafik dari head-nya. Baiklah, kita lanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu rainwater harvesting atau pemanen air hujan. Pemanen air hujan merupakan sebuah teknik pengumpulan air dalam tangki atau waduk. Pemanfaatan air seperti ini ternyata sudah banyak dilakukan untuk tentunya penghematan dan juga dapat memanfaatkan air hujan lebih baik lagi. Pemanen air hujan juga dapat mempermudah kita dalam melakukan atau memanfaatkan air dan juga mencegah banjir tentunya. Kemudian prosedur pemanen hujan, prosedurnya akan diawali dengan penampung
awal oleh atap, kemudian air hujan yang ditampung akan disalurkan melalui talang atau pipa penghubung. Setelah disalurkan menuju tempat awal mereka air hujan akan melewati proses penyaringan yang terbuat dari kumpulan kerikil, ijuk resapan, batu pecahan, arang, dan arang. Setelah melewati proses penyaringan, mereka dikumpulkan dalam kolam utama dan siap untuk dipakai memenuhi kebutuhan kita. Konsep manfaat pemain hujan seperti yang saya katakan tadi, untuk menyediakan sumber daya air baru, mengurangi ketergantungan sumber daya air bersih, menanggulangi banjir rob untuk yang dekat laut, dan menghemat biaya pengeluaran. Berikut adalah studi kasus yang saya akan hitung RWH-nya. Ini berikut adalah luas rumahnya, di mana panjang rumahnya itu 10 meter dan lebarnya 15 meter. Dan jumlah penghuni orang di rumah tersebut ada 10 orang. Kemudian kebutuhannya ada air bersih, air mandi, air minum, mencuci pakaian, dan lain-lain ada di kolom ini. Selanjutnya, berikut adalah analisis intensitas curah hujan. Untuk curah hujan, perhitungan intensitas curah hujan ada di tabel ini. Kemudian curah hujan tahunannya di tabel ini. Ini adalah grafik intensitas curah hujan dan perhitungan analisis suplai air hujannya, di mana S sama dengan I kali A kali C, dengan di mana S suplai air hujan, I intensitas curah hujan, A catchment area, dan C koefisien runoff catchment area, di mana nilai C-nya di sini saya asumsikan adalah 0,95. Nah, untuk penghuni rumah 7 orang dengan kebutuhan per hari per orang per liter adalah berikut. Maka untuk satu hari rumah tersebut akan mengeluarkan atau membutuhkan air 1,554 meter pangkat 3 per hari. Sementara dalam suplai air hujan dengan catchment areanya 10 kali 10 dan dihitung dari C-nya 0,95 dan intensitas curah hujannya 17,37 dapat mensuplai sekitar 1,65 meter pangkat 3 per hari. Maka dengan suplai yang dimiliki oleh pemanen air hujan dan pengeluaran atau yang dibutuhkan oleh satu rumah tersebut sekitar 1,55 meter pangkat 3 per hari, maka suplai air hujan per liter per hari terpenuhi untuk kebutuhan rumah yang saya hitung RWH-nya. Selanjutnya kita akan ke sumur resapan. Sumur resapan adalah suatu bangunan rekayasa teknik konservasi air yang berupa bangunan dibuat sedemikian rupa hingga menyerupai bentuk sumur gali dengan kedalaman tertentu yang berfungsi sebagai tempat penampang air hujan yang jatuh di atas atap rumah atau daerah kedap air yang meresapkannya ke dalam tanah. Manfaatnya tentunya mengurangi kemungkinan banjir, menjaga debit mata air ke area hilir, mempertahankan level muka air tanah, menahan kontaminasi air laut, mengurangi pencemaran air tanah, mengatasi sedimentasi, menjaga kelembapan tanah, dan mencegah penurunan tanah. Cara membuat sumur resapan yaitu memiliki lahan yang cocok, menggali tanah, memasang dinding sumur, memasang saluran air masuk, memasang saluran pembuangan, mengisi lapisan dasar sumur, memasang penutup sumur. Selanjutnya, berikut adalah studi kasusnya di mana saya akan memasang atau menghitung sumur resapan dengan ukuran dengan dimensi lingkaran, di mana R-nya adalah R dalamnya adalah 80 cm dengan ketinggian 4 meter. Analisis sumur resapan dengan perhitungan H sama dengan Q, FK
1 min eksponensial min FKT pi R kuadrat, di mana tinggi muka air dalam sumur hanya adalah tinggi muka air dalam sumur, V-nya faktor geometrik, hanya koefisien permeabilitas, T-nya durasi dominan, R-nya radius, Q debit masuk, C koefisien runoff, I intensitas curah hujan, A luas atap berpangkat 2. Nah, tadi saya menggunakan di mana sumber resapannya bentuk lingkaran dengan ketentuan dari SNI berikut. Untuk mencari F-nya adalah, atau faktor geometriknya adalah 4 kali R. Ini adalah perhitungannya. Kita masukkan koefisien runoff-nya adalah 0,95, intensitas hujannya 17,37, durasi dominan hujannya 2 jam, luas catchment area 100 meter dengan Q 1,65, R 0,4 meter radiusnya, F dari perhitungan 4 dikali R adalah 1,6, K-nya sekian, maka dimensi sumber resapan adalah 5,62 meter dan R-nya adalah